3. Hai guys, welcome to Cubit, cerita unik bawa inspirasi terbaik. Yeay! Selamat datang di podcast kali ini bersama aku Esther dan Aku Steven. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Boleh perkenalan dulu kakak abangnya ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Steven Saverius. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 23, peminatan public relations. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Angel Rimbun. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 23, peminatan public relations. Salam kenal. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin nama saya Gani. Saya dari ilmu komunikasi angkatan 23, peminatan public relations. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Adinda Nuresya. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023, peminatan public relations. Salam kenal. Nah, kalau paling cantik dan ganteng-ganteng Oh, sebelum kita lebih panjang lagi, boleh nggak kenalin satu-satu diri kakak dan lebih dalam dan latar belakang kakak sebagai mahasiswa itu apa aja sih? Mungkin Oke, dari aku duluan ya. Kak Stevi, Oke, boleh. boleh. Ya. Aku Steven Saverius. Aku memang dari dulu tuh aktif banget untuk di. Saya nggak mau banget sih, kira Lanjut aja. Oke, nama aku Steven Saverius. Aku tuh senang banget untuk bisa mencoba hal baru. Kayak aku memang dari SMA ke kuliah itu berusaha banget untuk gimana caranya aku bisa survive dan aku gimana caranya bisa ngeimbangin antara akademik dan juga non-akademik aku. Nah, sebagai mahasiswa ini, aku tuh lagi hektik banget sama yang namanya tugas-tugas juga, dan juga kerasan di akhir tahun 2025 ini, dari awal tahun sampai akhir ini, puji Tuhan aku dan juga teman-teman yang lain juga berkesempatan untuk ikut 2 kali lomba teman-teman. Jadi kayak kita benar-benar mencoba untuk aktif di non-akademik dan juga akademik. Jadi kalau aku sih itu aja sih. Oke. Gitu lah. Lanjut Kak siapa? Angel. Kak Oke, Angel. biasanya kalau aku sih latar belakang aku sebagai mahasiswa, aku lebih sibuk mengerjakan tugas-tugas kuliah sama kayak yang Stevi bilang ya, karena ada beberapa tugas-tugas dan ya pasti tugas-tugas itu kan memerlukan waktu untuk kita kerjakan ya. Mungkin selain tugas-tugas juga kita lebih sibuk kalau misalnya dosen ada mau minta tolong ke kita, misalnya mengerjakan tugas apa, atau mungkin dia minta kita minta tolong untuk ngambil apa gitu, kita juga, atau terlebih aku kadang aku selalu siap sedia kalau misalnya disuruh. Dan kalau misalnya di luar kampus sih aku lebih aktif di gereja untuk berorganisasi. Itu sih paling kalau sebagai mahasiswa. Oke, kalau aku sendiri waktu SMA tuh aktif organisasi. Jadi 3 tahun di SMA aku aktif organisasi, dan sekarang sebagai mahasiswa itu aku lebih mengejar di akademiknya, yang dimana aku kayak Angel tadi bilang, aku sibuk kerjain tugas, terus beberapa kuliah yang cukup padat saat ini, dan juga saat ini aku suka dilibatkan oleh dosen untuk terlibat di beberapa proyek bersama dosen. Itu sih paling. Oke, kalau aku sendiri mungkin emang dari awal aku dari semester 3 tuh udah aktif untuk berorganisasi di fakultas, apalagi Visipol. Itu aku dari semester 3 udah KPU, terus habis itu semester 4 lanjut ke senat mahasiswa sampai 2 periode, dan selain itu aku juga aktif sebagai penanggung jawab di mata kuliah waktu semester awal. Gitu aja sih. Keren. Kalau ada abang-abang ini rata-rata aktifnya di kampus. Yeah. Jadi kayak dia tuh kadang memang karena kita udah punya personal branding yang lumayan baik, yang cukup baik, jadi kita kadang tuh suka dilibatkan di proyek-proyek dosen, jadi di IC di kelas gitu sih. Jadi kayak memang kita kesibukan itu lebih ke banyak aktivitas yang benar-benar di kelas dan juga di luar kelas, itu juga harus benar-benar balance gitu sih. Jadi kayak memang kita karena juga kita fun fact teman-teman itu juga satu circle ya, jadi kayak gimana kita tuh
satu circle tuh nggak ya Nggak cuma main aja nggak cuma main Iya, ya kayak betul. nggak cuma kayak ya kita have fun main-main ke Blok M ke ini kemana enggak, tapi kita kayak gimana caranya kita tuh bisa Balancing. kayak balancing, kita bisa tumbuh sama-sama gitu. Jadi kayak aku misalnya aku ada ide untuk buat ini yuk, kita ikutan ini yuk, terus ada ide juga kayak oh enggak, kita ikutan ini aja kayak kita punya kelebihan masing-masing, jadi kita saling menggabungkan itu sih dalam tim ini gitu. Tuh, dan informasinya tuh jadi kayak banyak gitu loh. Kan Iya. kalau mereka bertiga itu lebih ke dosen-dosennya, kalau aku lebih ke ormawa nih. Jadi Iya. bisa nggak ya misal PKM nih sama dosen, misalkan oh, aku dapat info dari dosen, misalkan ada project apa digabungin nih sama proker-proker di ormawa, itu kayak bermanfaat banget. Jadi kayak gitu. kalau misalnya kita bingung nih kan Anja kan dari semester 3 kan udah aktif di Ormawa ya, kita tuh bingung nih kayak dia gimana sih cara kita pinjem bus Uki misalnya gitu tuh. Jadi Nah, kayak itu banyak betul, dia betul. sering banget kita gitu. jadi koneksinya tuh gampang, jadi kayak pasti ngomongin ini aja. Jadi kita benar-benar balance sih, jadi kayak saling gabungin aja, jadi satu. Saling melengkapi aja Saling sih. melengkapi benar. Oke, ada nggak sih kira-kira tadi kan kalau abang bilang katanya ini satu circle nih, Iya. kayaknya kelihatannya asik banget Iya, tuh. asik banget, iya, Of bener. course. Iya kan, kayak Wow. seru banget. Maksudnya nggak cuman buat main-main aja Iya. bener, tapi ada project yang mereka buat bareng. Oh ya? Kira-kira kita boleh tahu nggak sih project apa sih yang kakak abang buat ini? Oke, aku jelasin teman-teman boleh? Boleh. Oke. Tadi aku sempat mention teman-teman, aku tuh dari awal sampai akhir ini, sampai dari awal tahun sampai akhir ini, aku tuh ngajak teman-teman aku atau teman-teman kita berempat dan juga teman-teman kita yang lain. Sebelumnya tuh kita tuh ada di tugas kuliah, gitu kan. Cuman karena dulu aku memang waktu SMA tuh sudah mengikuti jenis-jenis lomba yang serupa seperti yang aku ikutin waktu di kuliah ini, jadi kayak aku tuh udah terbuka gitu kayak gimana caranya aku tuh harus bisa memperluas atau kayak menambah pengalaman aku waktu SMA ke kuliah. Jadi nggak cuma yang kayak habis SMA selesai udah gitu aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah dulu tuh waktu aku SMA aku tuh ikut lomba penelitian. Nah puji Tuhan aku tuh sampai ke final round, jadi benar-benar sampai final round, tapi belum berkesempatan untuk menang. Nah tapi aku tuh kayak yang nggak putus asa gitu loh teman-teman. Jadi kayak waktu kuliah emang kita harus terus berkembang. Nah kemarin tuh ceritanya waktu lagi ada mata kuliah ya kan. Nah di mata kuliah itu tuh kita tuh nggak cuma yang dengerin mata kuliah tugasnya apa, tapi kita tuh harus peka gitu loh, peka sama apa maunya dosen gitu kan. Kayak sebenarnya walaupun dosen mengatakan A, B, C, D, F, G, H tuh, tapi kita tuh tahu sebenarnya tuh ada maksud-maksud tertentu, kayak ada harapan loh dari tugas itu sebenarnya tuh ada luarannya gitu kan. Nah dulu tuh tugas kita tuh tentang reputasi dan merek. Jadi projectnya tuh bener-bener besar banget sih, karena sekitar hampir 5-6 bulan Satu semester itu. satu semester. Jadi kita dimulai waktu itu tuh dari bulan April 2025. Nah, dimana kita tuh ditugas ini tuh disuruh buat produk, kita membuat reputasi dari brand tersebut. Nah, dulu tuh kita tuh dalam satu kelas itu di Public Relation 23, fun fact banget, kita semua tuh ada 12 kelompok tapi semuanya F&B. Jadi kita sama saling-saling, jadi kayak terus sebenarnya Apa nih unikannya? iya bener apa, jadi kayak sebenarnya kita tuh walaupun kita satu kelas tapi semua tuh kompetitor karena sama-sama F&B gitu kan. Nah dari situ aja kita tuh mikir wah semuanya F&B gitu kan, jadi nggak ada yang kria atau apapun itu gitu, nggak ada yang layanan atau jasa kayak bisnisnya gitu. Jadi kayak kita mikir gimana caranya kita tuh harus beda gitu kan. Jadi kita bikin bener-bener kayak be different, jadi semua tuh unik. Jadi kita nyari uniknya kita tuh apa dari mereka semua gitu kan. Jadi kita buatlah produk itu namanya nasi bakar ayam Nabi Nadar. Nasi bakar ayam Nabi Nabi Nadar. Nadar. Namanya unik ya. Jujur jangan. Jujur jangan, karena kayak Iya. karena orang-orang mungkin nggak ada yang tahu Iya. itu sebenarnya Iya. apa. Iya. Tapi fun fact-nya lagi, Apa tuh? Apa tuh? dari kita se-circle itu tuh bener-bener kayak menggabungkan gitu ya. Jadi kayak Menggabungkan dua budaya sebenarnya. iya, dua budaya. Wow. Jadi Fateka adalah dua teman saya ini tuh orang Batak Yes. dan saya orang Sunda gitu, dan teman Dua. saya. Jadi kayak Keren banget. kita menggabungkan dua makanan dari dua budaya yang berbeda jadi satu. Betul, apalagi kita ini suka banget yang namanya kulineran. Itu fun fact tambahan lagi. Jadi kita setiap kita kalau misalnya jalan-jalan kemana atau kita misalnya
bahkan di belakang UKI pun misalnya kita lagi mau makan atau cari makan, cari jajanan, kita tuh kadang ngelihat kayak gak cuman jajanan yang biasa dijual aja, tapi kadang yang unik juga suka kita coba. Nah, dan kita tuh gak cuman suka jajanan yang modern sekarang kan banyak ya yang cepat saji, instan dan lain sebagainya, tapi kita juga suka sama makanan yang tradisional. Makanya kita mikir dari semua teman-teman kita tadi yang F&B semua, kira-kira apa ya yang menjadi pembeda yang benar-benar unik. Kayak tuh kalau misalnya kita lagi makan, kita cobain itu kayaknya ada sedikit kurang ini gitu, jadi kayak kadang kita jadi master chef. Iya, kita suka gitu. Kadang Yes. teman-teman kita yang teman kita yang mau makan sama kita di second, biasanya tahu kalau kita suka banget nge-review makanan. Kayak misalnya kita pergi ke sini, kita nge-review ini enak apa enggak, tapi kita nggak pernah nge-review yang buruk gitu, tapi kayak kita ngasih saran sebenarnya ini enaknya lebih gini loh gitu kayak. Jadi kayak diskusi, jadilah kita mikir kayak dari semua makanan yang kita cobain, kita gimana cara kita harus bikin yang gong gitu loh. Harus gong. Apa yang membuat kita itu apa gitu? Maka jadi apa tadi? Nasi bakar ayam ada. Nah itu berasal kan kita suka makan kan ya Mbak Ina, itu berasal dari Andaliman itu waktu kita acara ekraf ada di UKI. Nah kita tuh ketemu idenya tuh di situ, Andaliman, apalagi pertama kali orang Jawa gitu kan, Andaliman tuh apa sih gitu kan. Nah kita sambil ngobrol, makan, cobain, ternyata dibuat sambal tuh Andalimannya kan. Ternyata enak, karena aku pertama kali nyoba pedas. Nah dari situ kita pas waktu buat tugas ini kayak kepikiran, itu aja step apa yang andaliman itu. Nah disitulah kita inspirasinya muncul, kalau misalkan diperpaduin apa ya si andaliman ini dengan cocoknya dengan nasi, berarti kita ngambil nasi kan. Nah karena kita ada Sundanya, jadi kayak nasinya nasi bakar nih dicampur misalkan dari yang Batak ke yang Sunda, jadi itulah inspirasinya gitu. Jadi kayak dia tuh nyoba, tapi aku tuh itu kan karena Andaliman tuh kan emang identiknya sama Batak ya. Kalau aku sama Angel mungkin udah sering banget gitu loh. Mungkin teman-teman yang nonton juga tahu rasanya Andaliman gimana. Tapi kita nggak tahu gimana teman-teman kita yang non Batak itu nyobain Andaliman tuh gimana. Mungkin kakak-kakaknya coba pernah coba Andaliman nggak? Aku sih pernah. Pernah. Aku kebetulan Batak juga. Horas. Iya. Aku juga pernah, kebetulan mamaku Batak dan itu emang enak, tapi ini kakak abangnya keren nih, punya pemikiran buat menggabungkan tadi dari Batak terus sama ada Sunda-Sundanya. Itu keren banget sih menurut aku. Jujur waktu itu teman-teman, dosen mata kuliah kita itu tuh bingung karena kayak sebenarnya agak sedikit diraguin ya, agak diraguin nggak sih, karena kita tuh buat produk atau kita tuh buat ngebangun brand itu tuh nggak yang ngajuin gitu, tapi kita benar-benar harus sampai kayak ya kita mempresentasikan itu ya kayak ala-ala sempro gitu lah. Cuman kayak emang ditonton sama teman-teman kita juga gitu, jadi kayak aktif untuk saling nanya juga kayak emang produk kalian gimana gini, jadi kayak pokoknya sampai benar-benar kita tuh buat proposal, jadi kayak benar-benar dinilai juga dari proposalnya gitu kan. Jadi kayak ada anggaran yang dikeluarin per produk itu berapa, jadi benar-benar emang se-prepare itu waktu mata kuliah itu. Jadi kita mau say thank you banget untuk ilmu komunikasi UKI karena benar-benar ada mata kuliah ini kayak terutama ke Miss Helen. Iya, Miss Helen dan juga Kak Silvi, karena benar-benar thank you Miss Helen dan Kak Silvi ya. Benar-benar ngebantu banget karena kayak kalau nggak ada mata kuliah ini kita nggak mungkin bisa melangkah sejauh ini. Setuju dong. Benar-benar pengen banget nyobain sih sebenarnya, kayak pengen nyobain banget, kayak penasaran gitu, dari namanya aja tuh udah unik banget, ditambah tadi ada perpaduan itu yang bikin orang jadi penasaran banget pastinya ya. Cuma dia aku kira dibawain Kak. Gak ada kontek-kontekannya. Gak ada kontek-kontekannya. Bisa padahal tinggal sini ya. Boleh next kali ya. Atau abis ini kali ya. Jadi lapar nih. Oke, tadi kan kita udah denger nih gimana susahnya kakak abang jadiin satu antara Sunda sama Batak gitu kan. Tapi pastinya kan sekali coba kan nggak mungkin langsung sesuai sama lidah kan pastinya. Pastinya ada rasa-rasa yang kayak, aduh kayaknya ini kurang nih, ini kayaknya kelebihan ini nih gitu kan. Nah kira-kira kakak abang tuh ada berapa kali percobaan sih supaya bisa dapet rasa yang pas untuk empat-empatnya? Maksudnya keempat lidah ini. Oke.
kita nyobain trial food itu nggak cuma sekali, jadi kita beberapa kali nyobain, kalau nggak salah tuh sampai 4 kali kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu kita nyobain di dalam 1 bulan, tapi kayak seminggu sekali gitu loh, karena kan kita juga mahasiswa, kita juga sibuk, jadi kayak kita berbagi waktunya gimana biar pas. Jadi pas kita nyobain itu trial food yang pertama itu kita nyobain, waktu itu kayaknya kita kebanyakan cabai hijau pada saat pertama kali inget kan. Nah terus yang kedua itu di minggu setelahnya kita kayaknya ini kebanyakan sampai akhirnya di minggu keempat alias minggu terakhir kayaknya ini udah pas deh. Nah jadi kita selama 1 bulan itu mencoba trial food sebanyak 4 kali. Betul banget. Dan juga nggak cuma kita menyesuaikan diri dan kita juga sih, kita itu bawa hasil menu yang kita trial itu ke rumah masing-masing. Jadi kita suruh nih keluarga kita cobain, kira-kira cocok atau enggak ya. Kalau kita kan di keluarga kita yang Batak, kira-kira udah benar belum bumbunya. Mungkin kalau misalnya keluarga mereka yang di luar Batak itu kayak kira-kira ini udah pas belum di lidah orang yang non Batak dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita nggak cuma kita doang yang nyobain berempat, tapi kita juga bawa ke rumah. Terus kita suruh nih keluarga kita, mau itu bapak, ibu, adik, kakak, itu semua kita suruh cobain. Dan ya setelah banyak proses bertahap itu kita bisa menemukan rasa yang benar-benar pas di lidah semua orang. Wow. Jujur keren sih, 4 kali percobaan tuh kayak dan bisa pas di lidah orang-orang tuh keren sih buat aku ya. Tapi kalian untuk membagi tugas kuliah dan masak dan jualan itu gimana? Susah? Pastinya susah dong, apalagi kita sebagai mahasiswa ya masih aktif berkuliah, jadi kayak seminggu pasti ke kampus dalam kayak seminggu 5 kali kampus kan pasti. Dan apalagi kita harus bagi waktu sama ngerjain tugas sama mengerjakan proyek ini. Jadi kita lebih ke ini sih, lebih oke, kita sama-sama sibuk kuliah, kita tentuin bareng-bareng waktu yang pas buat kita bisa kerjain bareng-bareng. Kayak kalau udah sibuk tugas ya udah kita tugas dulu, tapi kalau misalkan tugas udah kelar, oke, kita tentuin bareng-bareng, kita ngobrol hari apa yang bisa jam berapa. Jadi kita lebih ke komunikasi sebenarnya, komunikasi yang penting. Iya betul. Dan aku sendiri selalu berpegang teguh pada prinsip ke diri aku sendiri, dan juga aku suka bilang ke teman-teman, sebenarnya selagi ada niat, apapun yang mau kita kerjain, sesibuk apapun kita, ya kita pasti bisa tetap ngerjain itu gitu. Kalau memang kita nggak ada niat untuk membuat nasi bakar ayam makin dadar ini, ya berarti sampai sekarang kita nggak bisa semaju ini kan. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman, ya mau bagaimanapun kesibukan kita, ya walaupun kita satu kelas kan kita punya kesibukannya masing-masing ya, di luar perkuliahan juga ada, di dalam kampus juga ada. Tapi yang selalu aku bilang adalah selagi kita niat, apapun yang mau kita kerjakan, terlebih produk kita ini yang lebih kita yang sudah kita buat ini pasti bisa terlaksanakan dengan baik. Itu sih Pak. Itu keren banget sih emang. Balik lagi semua tergantung prioritas ya. Betul. Memang ya. Tadi Kak Gue punya kesibukan masing-masing, punya kesibukannya di luar kampus juga, tapi tetap bisa menghasilkan bisnis yang luar biasa banget nih. Gitu. Terus kita dengar-dengar nih katanya usaha ini itu dia udah lolos di mana tuh? Di P2MW. P2MW, keren banget. Terus dia juga udah sempet masuk di Liputan 6 ya? Oh ya? Di Liputan 6 sampai pernah tampil di KMI Untidar tahun 2025. Berarti tahun ini ya Kak? Betul. Boleh nggak sih diceritain gimana sih, atau di momen mana yang itu tuh mengubah cara pandang kalian tentang berbisnis? Oke, cara pandang kita kepada bisnis gitu ya. Ya. Oke, balik lagi tadi kan kita harus lihat uniqueness-nya sih, karena kita sebelum kita buat, kita harus cari keunikan dan cari perbedaan antara kita sama kompetitor. Kita tuh lagi kayak kesannya itu lagi kayak membangun produk, tapi kita harus beda sama orang lain. Itu kan kunci utama yang menurut aku tuh, segala sesuatu tuh kuncinya di uniqueness-nya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin kita tuh jadi paling beda, paling unik dari orang lain. Jadi kayak biar agak sedikit eye-catching gitu. Jadi kayak memang harus berbeda banget. Nah, P2MW itu sebenarnya bukan yang gampang banget untuk
kita lolos, tapi itu benar-benar seleksinya ketat banget karena dari Sabang sampai Merauke semua kampus, PTN, PTS gitu tuh semua tuh bersaing untuk dapat tempat di P2MW gitu. Jadi itu tuh proses itu kayak bener-bener sulit banget sih menurut kita karena dari membuat proposalnya, kayak proposal tuh kayak banyak banget item-item yang harus kita buat, kita rangkai dengan semaksimal mungkin dengan bukti pendukungnya apa, dan juga kayak kita harus bener banget teman-teman lagi dan lagi RAB itu paling gong. Betul. Karena pasti itu paling jadi kayak kunci utama itu sih, tapi kita tuh kayak berusaha banget untuk gimana cara itu bikin semaksimal mungkin. Dan fun fact, kita kerjain proposal itu cuma 6 jam. Wow, keren banget sih itu. Nah jadi karena itu benar-benar kayak di hari itu kita disuruh untuk upload jadi kayak seleksi itu kayak gitu tuh buat dulu proposalnya. Nah setelah kita buat proposalnya, kita tuh nggak langsung ngupload itu tuh ke Belmawa. Jadi kayak P2MW ini adalah salah satu program yang memang di bawah naungannya Kementerian Dikti. Jadi Kementerian Dikti itu punya yang lagi Belmawa. Nah Belmawa inilah yang memberikan dana ke kita. Jadi kita tuh jual itu dikasih dana teman-teman. Jadi kita tuh nggak yang full dari dana kita dapat suntikan dana. Nah gimana cara dapat suntikan dana? Yaitu tadi kita mengirimkan proposal bisnis kita ke Belmawa. Nah itu prosesnya benar-benar ketat. Jadi ada sekitar ribuan proposal yang diseleksi itu hanya sekitar kurang dari 1.000 yang 700 fixnya 700 sekian yang lolos di tahun 2025 ini. Nah itu benar-benar semuanya itu harus dirangkum dalam satu proposal tuh benar-benar kayak ini tuh proposal yang paling oke dari produk lain, dari kampus lain. Nah di UKI itu juga ada sekitar 12 atau 14 proposal yang lolos itu hanya 2, kita dan juga teman kita yang dari FKIP. Nah ini emang benar-benar kayak saking ketatnya kampus itu hanya dapat 2, itu pun udah keren banget teman-teman, karena dari kampus itu ada yang nggak masuk, ada juga yang hanya 1. Nah itu kayak kita tuh ngeliat ternyata bikin bisnis itu tuh nggak yang cuma kayak Gampang viral, kayak misalnya kita melihat ada potensi kalau misalnya ini lagi rame nih, misalnya kayak ada apa sekarang kayak rame jualan yang namanya misalnya kita lagi jual corn dog nih, lagi rame banget nih, semua itu lagi jualan hotang lah, corn dog lah, semua tuh ikut-ikutan jualan itu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita tuh harus melihat uniqueness lagi, baik lagi, karena sebelum kita ikut kita tuh melihat referensi tahun kemarin tuh yang menang gimana sih, tahun lalu tuh gimana sih, yang lolos mendadak tuh gimana sih. Jadi kayak bener-bener kalau bisa kita analisis dulu lagi. Analisis itu adalah poin paling penting. Jadi kayak kita harus menganalisis si judul mereka. Jadi sebenarnya yang uniqueness adalah judul proposalnya, judul usahanya itu apa. Kita tuh waktu itu sempat melihat judul yang menang di tahun kemarin. Jadi kayak ini berarti uniqueness-nya di sini. Jadi kita highlight uniqueness-nya di mana, barulah kita buat uniqueness yang lebih uniqueness yang menurut kita kayak ini udah oke sih untuk uniqueness-nya di tahun 2025. Dan puji Tuhannya gitu lah. Itu kayak itu kan 2 tahap ya, P2MW dan juga KMI. Nah di P2MW itu tuh berjalan sekitar 3 bulan, barulah kita dinyatakan lolos lagi di final round di KMI Untida 2025. Dan itu juga lagi itu seleksinya gak gampang. Jadi kita harus ada kayak kemajuan bisnisnya ada apa. Jadi kayak semuanya lah, kayak pemasukannya berapa, keuntungannya berapa, semua harus jelas dalam bentuk laporan kemajuan. Jadi kita jujur kita kaget banget kalau kita tuh bisa sejauh ini. Jadi kayak misalnya ibarat tuh kayak kita tuh lagi berjuang untuk sampai ke final round, yang kita tuh pasti dapat pressure tinggi banget karena kayak ngerasa orang-orang tuh kayak, apalagi waktu itu kita sempat dibilang kayak produk kalian enak, kalau misalkan nggak lolos wah ini parah sih gitu kan. Kayak gimana harusnya kayak orang tuh kayak mikir kalau misalnya kita nggak lolos tuh yang produk kalian tuh senang apa gitu, karena orang tuh kayak mikir kayak kita tuh suka sama produk kalian, kalau misalnya ini nggak lolos ini kebanggaan saya ada salah satu apa nih yang bikin kalian nggak lolos gitu kan. Tapi pas kita tahu kita tuh lolos itu nangis ya jujur, karena kayak kita tuh terharu banget. Itu waktu itu lagi pengen kuliah lagi, waktu itu lagi pengen presentasi, malah tiba-tiba ada muncul notif kayak Bang Anadang kalian lolos ke final. Kita kayak sebelum kita presentasi kita kayak nggak nyangka. Dan presentasi juga langsung semangat ya? Iya, enggak, justru kayak sedih dulu. Tapi karena
sedih dulu tapi kayak semangat, tapi kita tuh full support dari dosen-dosen di Visipol. Jadi Visipol tuh nggak cuma yang kayak beli produk kita, tapi mereka tuh benar-benar support kita dari teman-temannya, dosennya, bahkan staff TU-nya, bahkan Kak Hani juga Mbak Leha. Benar-benar Visipol best banget membantu kita banget. Jadi kayak benar-benar support sistem kita. Difasilitasi. Gua suka. Visipol ini emang paling keren ya, Paling Visipol ya, keren. paling Keren gila. kekeluargaan banget ya. Kekeluargaan banget. Soalnya slogannya apa tuh? Apa tuh bahkan ada? Sampurasun. Sampurasun Horas. Enggak Visipol. Oh, Visipol. Oh, kurang. Visipol is will survive. survive. Oke. Kak Dinda mungkin ada tambahan tadi? Ya karena pandangan bisnis juga berubah. Ternyata tuh susah loh kayak buat bisnis, kayak perjalanan menuju kayak kan itu kan ini kan versi halal ya, menuju legalitas tuh ternyata susah, ada berbagai tahapan yang harus kita lewatin, dan kita berhasil dapat NIB juga, itu tuh juga cukup perjuangan. Terus kita ke sertifikat halal juga, itu juga perjuangan. Terus kita juga nemu nih kayak hal-hal yang baru itu ternyata ini jadi pembisnis tuh kita tuh harus berkorban juga, tapi kita harus dapat keuntungan. Terus kita mikirin jual segini dapat berapa ya, tapi kalau jual segini kemahalan nanti nggak ada yang beli. Jadi kayak kita muter otak banget gimana kita bisa dapat laba tapi pengeluaran kita tuh nggak berlebihan gitu. Kita juga diuji tuh di situ. Terus kalimat-kalimat kata-kata di dalam bisnis yang kita baru tahu kan, kayak kompetensinya tuh apa yang iniin, terus kayak sumber dayanya kita baru tahu nih. Apalagi yang di RAB itu uang ini masuk kemana. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut ke P2MW juga ikut belajar dulu tentang bisnis dasar-dasarnya, karena kita pure anak komunikasi. Iya, betul. Dan baru belajar bisnis kayak susah gitu. Jadi Ternyata harus butuh penyesuaian. iya, penyesuaian itu lama banget teman-teman kayak gitu. Dan di tahap itu kita benar-benar sampai pernah hampir kayak nyerah, Hopeless gitu. kayak hopeless banget. Kita kayaknya nggak lolos nih, kita benar-benar nggak lolos. Even kayak yang ngisi RAB aja kayak nggak tahu, Aduh, iya. benar-benar kayak nggak tahu. Jadi kayak kita udah sempat hopeless dan kita sempat nyerah. Kita terus survive. Sih, Keren. Ya, tapi kayak pertanyaan itu udah terakhir nih kan. Nggak kerasa ya. Cepet banget ya. Soalnya Kakak Agung ini sangat menginspirasi Iya, kita dan betul. juga pastinya buat teman-teman semua yang nonton ini kan. Tapi di terakhir kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat untuk mahasiswa lain ya? Yang mau mencoba bisnis Oke, sambil kuliah. mungkin pesan dari kita Ini singkat saja. singkat saja. Ini disatuin kan atau Satuin aja. Satuin aja. Oke. Singkat saja. Dan kita terus semangat teman-teman, cari uniqueness-nya, lihat analisis dulu terdahulunya, baru buatlah yang lebih terbaik. Coba dari teman-teman UKI dan teman-teman Visipol ada yang terus nanti di P2MW sampai KIM Expo di tahun benar banget. ini. Iya, boleh. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kalian nggak mencoba tuh kalian nggak tahu berhasil atau enggak. Kayak mencoba itu harus guys. Kalau gagal bisa mencoba lagi selanjutnya. Kalau misalkan berhasil itu tahapan kalian menuju keberhasilan untuk selanjutnya. Selalu belajar dari kegagalan. Iya. Jangan menyerah intinya. Karena kita nggak cuma sekali gagal, sekali dua kali gagal. Jadi terus semangat teman-teman semua untuk membanggakan nama UKI. Visipol Will survive. Lalu dong sekali lagi kurang kompak deh. Oh, oke, boleh. Padu dong sama Kak Abang. Kalau aku bilang Visipol, kalian Sama-sama, mau jawab? sama-sama. Ya, sama-sama aja nih. Iya. Oh iya. 1, 2, 3. Visipol will Will survive. Tagline kita bahkan ada Sampurasun Hora. Ikutan. Bahkan ada Sampurasun Hora. Buat Kakak Abang yang masih Terima kasih ya. Semangat belajarnya juga. Semangat tuh Kakak Abang yang udah di akhir-akhir ini yang lagi hektik-hektiknya juga dengan tugas dan belakang ada. Kalian semangat juga semesternya ini. Jangan lupa Siap. bakal ada nanti pulang ya. Cantumkan ke Minbak namanya admin. Calling Minbak aja. Iya, Minbak. Gratis kan? Masa kepoin IG-nya. Oh, Oh iya, boleh. Ini di bawah sini. Bahkan ada. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.